Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah yang masih sampai saat ini memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kesempatan untuk kita bernafas, untuk bisa melihat, mendengar, dan memanfaatkan panca indera kita. Dan lebih dari itu semua, kita masih Allah gerakkan hati-hati kita untuk bisa mudah dan mau mengerjakan perintah-perintah Allah. Mau mempelajari, mendalami ilmu agama. Dan kita diberikan nikmat yang begitu besar berupa hidayah yang patut untuk kita senantiasa jaga. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di kesempatan kali ini dalam acara kita di kajian Tazkiyatun Nafs, yang kita masih dalam bab tentang taubat dan di tema tentang syarat-syarat diterimanya taubat. Kita masuk kepada tema kita yang atau juga syarat taubat yang kelima, dan ini merupakan syarat taubat kita yang terakhir, yaitu taubat hendaknya dilakukan pada waktu masih diterimanya taubat. Jadi taubat punya batasan waktu. Taubat memiliki batasan waktu dan masih bisa diterima oleh Allah ketika dalam batasan tersebut. Dan batasan ini ada yang sifatnya umum dan ada sifatnya khusus. Artinya ada yang dia menyeluruh untuk banyak orang, dan ada sifatnya pribadi, nafsi, atau sendiri-sendiri. Maka kita harus perlu tahu batasan tersebut, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal. Karena ketika kita ingin bertaubat, ternyata taubat kita tidak lagi bisa diterima oleh Allah. Karena sudah keluar dari waktunya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, penting tentunya bagi kita mengetahui batasan tersebut. Karena dengannya, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal. Orang-orang yang diceritakan dalam Al-Quran meminta kepada Allah agar mereka diberikan waktu. Mereka memohon dengan permohonan yang sangat, bahkan mereka meneteskan air mata darah hanya meminta kepada Allah satu permintaan. Jadi seandainya Allah memberikan kepada mereka satu permintaan yang ditebus dengan semua yang dia miliki, maka mereka mau. Apa yang mereka inginkan kepada Allah? Tak lain tak bukan kesempatan. Kesempatan yang mereka inginkan, minta kepada Allah agar diberikan untuk bisa kembali hidup, walaupun hanya sesaat, walaupun hanya semenit. Apa yang mereka ingin lakukan dengan permintaan waktu agar bisa kembali hidup di dunia? Yang mereka minta bukanlah agar bisa melihat kembali keluarga mereka. Tidak. Yang mereka minta bukanlah agar mereka bisa melihat bagaimana harta yang mereka tinggalkan. Tidak. Yang diminta untuk agar bisa melihat keluarganya, anak dan istrinya
jabatannya dan lain sebagainya. Tidak, bukan itu yang mereka minta. Bukan itu yang mereka ingin lakukan. Yang ingin mereka lakukan tak lain tak bukan hanya sekedar bisa beribadah kepada Allah. Walaupun hanya sekedar berzikir kepada Allah. Beristighfar, yang kiranya mereka berharap apa yang mereka lakukan itu bisa setidaknya mengurangi siksaan mereka di akhirat. Hanya sekedar itu saja. Luar biasa. Ini yang dikatakan oleh Hasan Basri kepada teman-temannya ketika dia melihat jenazah diusung, jenazah diarak yang kiranya akan dibawa ke tempat peristirahatan terakhirnya di dalam kuburan, istirahat dari dunianya, tapi tidak dengan akhiratnya. Nah, apa yang dikatakan Imam Hasan Basri kepada teman-temannya? Dia bertanya, wahai teman-temanku, apa sekiranya seandainya orang yang ada di keranda mayat, orang yang sedang diusung ini, seandainya Allah berikan kesempatan kepadanya untuk bisa hidup kembali, apa kira-kira yang akan dia lakukan? Maka sahabat-sahabat dari Imam Basri tersebut, mereka mengatakan dengan kompaknya, dia mengatakan tentu dia akan menjadikan atau menggunakan kesempatan tersebut, kesempatan keduanya itu tak lain tak bukan untuk beribadah kepada Allah, menyiapkan bekalnya untuk persiapan yang saat ini dia alami, yaitu kematian. Maka Imam Hasan Basri mengatakan, ya benar, itu yang akan dia lakukan. Dan kesempatan itu tidak Allah berikan kepadanya, dan masih Allah berikan kepada kita. Maka ketika itu teman-temannya tersadar. Allahu Akbar. Sampai seperti itunya Imam Hasan Basri berpikir. Maka dikatakan, maka pergunakanlah wahai teman-temanku kesempatan yang masih Allah berikan kepada Anda dan sudah tidak Allah berikan kepadanya. Karena ada masa kita juga akan mengalami apa yang saat ini dialami oleh saudara kita yang sedang diusung mayatnya ke tempat kuburan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, cukup nasihat dari Imam Hasan Basri ini sebagai motivasi untuk kita menggunakan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita. Gunakan kesempatan itu untuk bertobat kepada Allah. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kembali insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita kembali lanjutkan pembahasan kita di segmen yang kedua ini, yaitu syarat taubat yang kelima. Yang mana syarat taubat yang kelima ini adalah bertaubat sebelum habisnya waktu untuk bertaubat. Karena kita tadi telah jelaskan bahwasanya taubat itu punya batasan waktu. Taubat ini memiliki batasan waktu. Kalaulah bukan batasan umum, tapi dia punya batasan khusus. Kalaulah bukan bersifat umum, maka ada yang bersifat khusus. Dan setiap kita punya batasan tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah,
kita akan bahas mungkin batasan yang bersifat umum terlebih dahulu. Batasan yang bersifat umum ini yang dimaksud adalah batasan sebelum terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Sebelum terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Atau ini adalah yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai di antara tanda alamatul kubra yaumus sa'ah, tanda hari kiamat. Maka ketika orang-orang yang berada di akhir zaman nantinya, yang kita sudah memasuki masa-masa akhir zaman, dikatakan di sana Allah sudah tidak lagi menerima taubat ketika matahari sudah terbit di tempat tenggelamnya. Allah tidak menerima lagi taubat tersebut. Tidak lagi menerima amalan seseorang hamba walaupun dia membawakan harta yang begitu banyak yang digambarkan oleh Rasulullah. Akhir zaman nantinya ketika ini setelah datang, orang-orang akan membawa banyak hartanya dan dia mencari orang yang mau menerima harta tersebut. Tidak ada. Tak ada lagi orang yang mau menerimanya. Karena setiap orang sudah masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Bahkan orang tua tak lagi teringat dengan anak-anaknya. Bahkan ibu yang kita tahu kasih sayang seorang ibu yang begitu kuat dengan anak-anaknya tak lagi teringat bahkan dengan kandungannya. Coba bayangkan hari yang begitu luar biasa. Manusia yang benar-benar dalam keadaan kalang kabut. Terkejut karena tidak menyangka ternyata hari yang telah dikabarkan 14 abad yang lalu saat ini dirasakan. Dia tidak menyangka ternyata batas waktunya untuk bertaubat kepada Allah telah habis. Ini yang dikatakan dari surat At-Takatsur, hatta zurtumul maqabir. Dia terus terlena, bermegah-megahan, berlomba-lomba dengan dunianya, dan dia tidak sadar sampai hatta zurtumul maqabir, sampai kuburan. Dia tidak sadar ternyata waktu yang dijanjikan itu telah datang. Waktu di mana orang tidak lagi diterima taubatannya. Pertaubatan tidak diterima, amal ibadah juga sudah ditutup bukunya. Sehingga tidak lagi terima amal apapun yang dia kerjakan. Dan yang ada adalah apa yang telah dia kerjakan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita harus berhati-hati dalam hal ini. Banyak orang, bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW, yang meminta diperlihatkan dan didatangkan, dibuktikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah dan juga dikatakan dalam Al-Quran tentang as-sa'ah, yaumul qiyamah. Mereka menantang. Mereka ingin ditunjukkan, dibuktikan. Dan mereka tidak mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jangan kita sampai menjadi orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang menyangkal akan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Bukankah telah kita lihat begitu banyak kebenaran, tanda-tanda yang 14 abad yang lalu sudah Rasulullah kabarkan. Apa yang 14 abad yang lalu Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, sedikit demi sedikit telah kita lihat di zaman kita. Dan bahkan alamat-alamat tanda-tanda tersebut sudah banyak kita dapati. Banyaknya kemungkaran,
Banyaknya orang-orang yang berlomba-lomba dengan bermegah-megah dengan dunianya. Banyaknya orang-orang yang berbuat maksiat. Bahkan kita sudah dapati orang-orang yang sudah tidak lagi ada rasa malunya berbuat maksiat di depan umum. Dan manusia hanya dia melihatnya. Ini adalah suatu kemungkaran, suatu perbuatan yang kiranya mengundang murkanya Allah. Ketika kaum tersebut, orang tersebut tidak ada lagi yang nahi mungkar terhadap kemungkaran, tidak ada lagi yang mencegah, tidak ada lagi yang mengingatkan tentang kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, segolongan kecil. Maka ketika itulah Allah akan kirim siksaannya. Ini yang saat ini yang mungkin kita alami. Di mana-mana di belahan bumi kita dapati banyak musibah yang Allah telah timpakan. Tidak cukupkah kita sadar dengan apa yang telah Allah kirimkan, Allah perlihatkan kepada kita dari kekuasaannya? Apakah kita mau termasuk orang-orang yang menjadi bagian dari azab Allah tersebut? Tentu tidak. Na'udzubillah. Maka cukuplah hal tersebut menjadi pelajaran untuk kita. Cukuplah hal tersebut kita ambil ibrah, membuat kita segera kembali kepada Allah. Basairu. Kita kembali kepada Allah dengan bersegera dan tidak menunda waktu tersebut. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan lanjutkan nantinya dengan batasan yang kedua, yaitu batasan khusus dari bertaubat kepada Allah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita masuk kepada segmen yang terakhir, segmen yang ketiga, yang mana di segmen ini kita akan membahas batasan yang kedua dari batasan bertaubat, waktu. Maksud di sini adalah waktu bertaubatnya. Karena kita tahu bahwasanya ternyata di sana ada batasan waktu atau expirednya batasan untuk kita bertaubat kepada Allah. Ketika kita bertaubat, setelah datang expired tersebut, maka tidak lagi terima taubat tersebut. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man taba qabla an tatla'ul syams min maghribiha, taballahu alaihi." Yang artinya, siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, maka Allah akan terima taubat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Maka ini dia syarat atau juga di antara batasan yang bersifat umum yang semua orang bisa banyak kena. Ya. Ketika dia bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, maka Allah masih terima taubat tersebut sebanyak apapun. Yang mana kita telah banyak membawakan hadis-hadis Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bahkan Allah tidak peduli dengan dosa kita yang begitu banyak. Kalau kita benar-benar dalam taubat kita, Allah akan mengampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selainnya. Artinya hanya satu dosa ini saja yang Allah tidak ampuni. Ketika seorang hamba dia belum sempat bertaubat dari dosa syirik, maka Allah tidak ampuni dosa tersebut. Dan Allah mengampuni dosa selainnya sebanyak apapun itu. Walau balaghal sama, walaupun dosa tersebut sampai memenuhi langit dan bumi.
Bagaimana Fudail bin Iyad mengatakan bagaimana banyaknya dia ratapi, dia sesalkan begitu banyaknya dosa yang telah dia kerjakan. Namun dia betul-betul kembali kepada Allah. Dia benar-benar dengan taubatnya. Sehingga Allah anugerahkan maghfirah, ampunan kepadanya. Dan Allah beri hikmah kepadanya. Menjadi seorang ulama yang menyampaikan, yang mengabarkan, dan mengajak manusia banyak kepada kebaikan. Mengganti perbuatan buruknya dengan perbuatan baiknya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Adapun batasan yang kedua yaitu yang bersifat khusus adalah saat kematian mendatangi seseorang. Nah, ini yang sifatnya khusus, yang setiap orang akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang akan datang kepadanya maut. Dia akan mati. Dan Allah tidak menerima taubat. Innallaha yakbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah senantiasa menerima taubat hambanya selagi sebelum nyawanya atau ruhnya di tenggorokannya. Artinya Allah tidak menerima ketika kita baru mau bertobat, dan taubat kita itu ketika nyawa kita sudah berada di kerongkongan. Maka sebelum itu terjadi, lakukanlah taubat. Ini yang terjadi dengan Fir'aun, yang dia ingin bertaubat kepada Allah, yang dia ingin beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Namun itu adalah tempat waktu di mana dia betul-betul sudah berada di ujung tanduk. Maka Allah tidak terima taubatnya. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti ini. Orang-orang yang mau bertaubat ketika sudah betul-betul berada di ujung tanduk. Dan Allah tidak lagi menerima taubat tersebut. Maka ada kalanya kita bersyukur kepada Allah. Ada kalanya seseorang itu dia mendapatkan kebaikan di balik musibah yang dia alami. Yang pernah diantaranya kita dapati kisah seorang syekh yang dia sangat gemar, sangat hobi melakukan menghibur orang-orang yang sedang sakit. Dia suka berkunjung dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lainnya dan mencari orang-orang untuk dia hibur dari orang-orang yang sakit. Maka suatu hari dia mendengar kabar ada seorang laki-laki yang ternyata dia belum terlalu tua, artinya masih usia muda. Dia dengar kabar bahwasanya laki-laki ini sudah berada di rumah sakit selama 2 tahun dalam kondisi keadaan dia tidak bisa berjalan. Dia dalam keadaan lumpuh, harus terbujur kaku di tempat tidurnya, tidak bisa berjalan. Maka syekh ini dia memikirkan suatu kalimat, kata-kata yang kiranya bisa menghibur laki-laki ini agar bisa bersabar terhadap musibah yang sedang dia alami, timpakan kepadanya. Maka ketika dia jumpa, dia salam, kemudian disampaikan kepada laki-laki ini kalimat agar bersabar. Maka laki-laki ini tiba-tiba saja mengatakan, tidak wahai syekh. Dia katakan, untuk apa engkau menyuruhku untuk bersabar? Maka syekh ini mengatakan, bukankah kau sudah berada di sini selama 2 tahun? Maka apa yang dikatakan oleh laki-laki ini yang membuat syekh ini menjadi kagum. Wahai syekh, bahkan aku bersyukur Allah timpakan musibah ini kepadaku yang ternyata mendatangkan banyak hikmah. Ya, mungkin di awal kali aku terkena musibah ini, aku tidak bersabar awalnya. Aku tidak bisa mengambil hikmah. Dan awalnya aku merasa tergoyah.
Maka tak lama ketika aku melihat ada mushaf yang dekat dengan tempat aku berbaring, aku mengambil mushaf tersebut dan aku baca. Dan walhamdulillah, setelah 2 tahun aku berada di sini, aku sudah hafal mushaf ini, Quran tersebut. Maka falakal hamd, segala puji bagi Allah. Seandainya Allah tidak timpakan musibah ini kepadaku, maka mungkin aku belum termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah, bertobat terhadap dosa yang telah aku kerjakan. Allahu Akbar. Coba lihat bagaimana ketika seseorang Allah inginkan kebaikan baginya, bahkan musibah yang ditimpakan kepadanya, ternyata apa yang menurut kita tidak baik belum tentu tidak baik bagi kita. Bisa jadi itulah yang terbaik yang Allah inginkan bagi kita, dan Allah Maha Tahu. Maka perbanyaklah husnudzon terhadap apa yang telah Allah takdirkan bagi kita. Yang bisa jadi kita introspeksi terus terhadap dosa yang kita kerjakan, sehingga ini membimbing kita untuk bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin yang dimuliakan Allah apa yang kita bawakan, dan kita termasuk orang-orang yang bersegera kembali kepada Allah ketika kita berbuat dosa. Ketika kita berbuat maksiat, kembali kepada Allah langsung, jangan ditunda lagi. Dan Allah Maha menerima taubatnya, dan Allah Maha penyayang kepada hamba-hambanya yang ingin kembali kepadanya. Mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita semua. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi